Bambang, aku bisa loh nebak tanggal lahirmu, bulan lahirmu, sama tahun lahirmu tanpa kamu beritahu aku. Gimana caranya? Nah, sekarang kamu siapin kertas sama alat tulis ya. Kamu tulis apa yang Kak Anggar katakan ya. Tanggal lahirmu ditulis dulu. Kemudian kalikan dengan 100. Sekarang kalau sudah dapat hasilnya, tambahkan bulan lahirmu. Selanjutnya, kalikan dengan angka 2. Terus tambah angka 2. Sudah? Hasilnya kalikan 5 sekarang. Lalu tambah 1. Lalu kalikan dengan 10. Tambah 1 lagi. Tambah 2 angka tahun kelahiranmu. Hasilnya sekarang dikurangi dengan 111. Nah, sekarang hasilnya berapa, Bang? 190.710. Nah, berarti tanggal lahirmu adalah 19 Juli 2010. Bener nggak? Iya, betul. Nah, gitu. Bisa kan aku? Betul. Apa Tombang? Kok kayaknya kamu bingung? Mikir apa Begini loh, Jo. Aku lagi terheran-heran. Gumun aku. Nah ngapain, Bang? Kok bisa ya ada orang yang menebak pikiranku? Nah, aku nggak ngerti maksudnya gimana Bang? Tadi ketemu teman dan kok bisa ya dia menebak tanggal lahirku? Caranya gimana? Aku cuma disuruh berhitung seperti ini. Ditambah, dikali, dikurangi. Walah Bang, dolanmu kurang adoh. Itu namanya trik sulap. Bisa dipelajari kok. Begitu toh. Ada tekan ngendi? Sewu kutha. Kesel aku, Jo. Halo adik-adik, apa kabarnya? Annyeonghaseyo. Tahu nggak artinya apa? Artinya pripun kabare. Betul, adik-adik tetap semangat, tetap sehat ya, walau harus di rumah. Sip, Bu Nova. Iya? Tadi nyimak nggak obrolannya Bejo sama Bambang tadi? Iya, Miss Yayan, tadi itu mereka ngobrol tentang menebak pikiran orang sama trik bermain sulap. Kok bisa ya? Iya, tapi itu bisa dipelajari loh. Yang benar. Iya, adik-adik yang di rumah penasaran nggak mau belajar trik sulap? Ya, nanti kita akan belajar bareng-bareng trik sulapnya supaya kayak tadi siapa? Bambang, Bejo sama Bu Anggar ya, tadi ya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, mari kita akan puji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang Tuhan yang luar biasa. Betul, karena Tuhan itu sangat luar biasa. Dia bisa membuat yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi nyata. Wow, Tuhan kita keren ya, luar biasa. Mari adik-adik, sekarang kita akan pujikan satu lagu yang mencerminkan kebesaran dan keluar biasaan Tuhan melalui satu lagu apa Bu Nova? Matahari bersinar terang. Adik-adik ikutin dari rumah ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajar kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, sengenge nyunarkan mulya, angine mitit lawan reno, manu ing oce ana ing wit-witan, kewane
podo muji Allah kang mulya, kabeh podo muji Allah kang mulya. Iya, matahari, bunga, burung, semuanya memuji Tuhan, mengajak kita untuk puji Tuhan. Ya, adik-adik harus selalu punya kerinduan puji Tuhan lewat lagu maupun lewat doa. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu dengan berdoa bersama. Yuk sekarang kita berdoa, sebelumnya kita nyanyi lagu dulu Kak Bu Nova, apa tuh? Telur-telur. Oke, telur-telur, ulat-ulat ya. Iya, yuk kita nyanyikan satu lagu dulu sebelum berdoa. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kubu-kubu, berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Engkau kembali kumpulkan kami Tuhan dengan saudara-saudara kami, dengan orang tua kami untuk kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau saat ini kami boleh berkesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu, dan juga sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang Tuhan yang luar biasa dan sungguh berkuasa atas kami. Pimpinlah sekolah minggu online pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Tak lupa juga Tuhan, kami mau serahkan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, guru sekolah minggu kami. Jika ada yang sakit, kiranya Engkau juga Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Kiranya damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan selalu ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anggar. Silakan Kak Anggar. Bapak Abraham dan istrinya Sarah saat itu berusia 99 tahun dan 89 tahun. Bapak Abraham sedang beristirahat di kemah, didatangi oleh Allah yang berwujud 3 orang asing. Abraham menyambut tamunya dengan sangat baik, dengan menghidangkan makanan yang sangat lezat dan daging yang sangat empuk. Pada saat Abraham berbincang dengan tamunya, Sarah mengintip dari balik tirai. Mukjizat Tuhan pun terjadi. Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak laki-laki walaupun usia mereka sudah tua dan lanjut. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya di rumah? Tetap sehat, tetap semangat di masa karantina ini ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Pasti semuanya sudah kenal dengan Bapak Abraham. Nah, hari ini Bu Anggar akan mengajarkan tentang Bapak Abraham yang disebut juga sebagai Bapak orang percaya. Kok bisa Bapak Abraham itu disebut sebagai Bapak orang percaya? Kita dengarkan ya cerita dari Bu Anggar berikut ini. Nah, pada suatu hari, Abraham itu punya istri bernama Sarah. Pada waktu itu, beliau umurnya sudah 99 tahun dan istrinya sudah berusia 89 tahun. Sudah tua ya adik-adik? Coba deh adik-adik di rumah nanti tanya ke mama papa, ayah bunda, berapa umur kakek nenek kalian. Nah, mereka ini sudah sangat tua ya adik-adik. Nah, suatu hari Tuhan itu ingin datang menemui Abraham dalam bentuk 3 orang asing. Pada waktu itu siang sangat terik adik. Nah, ketiga orang asing ini datang menemui Abraham di kemahnya.
Dan Abraham menyambut tamu ini dengan sangat baik. Dia juga menjamu tamu ini dengan baik. Dia menyediakan roti dari tepung terbaik. Bahkan juga menyembelih lembu yang dagingnya sangat empuk untuk disajikan pada ketiga tamu asing ini. Ternyata ketiga tamu asing ini adalah Tuhan Allah sendiri yang datang kepada Abraham. Dia ingin memastikan janji Tuhan Allah kepada Abraham. Tuhan Allah pernah berjanji pada Abraham bahwa Abraham akan memperoleh keturunan dari istrinya Sarah. Padahal Abraham pada saat itu sudah sangat tua. Nah, pada saat mereka menyantap makanan ini, ternyata Sarah ada di balik tirai adik-adik, sambil mendengarkan pembicaraan antara Abraham dan ketiga tamunya, di mana tamunya itu berkata, "1 tahun lagi aku akan datang ke sini menemuimu. Dan pada saat itu kamu sudah akan mempunyai keturunan dari Sarah, seorang anak laki-laki." Dan apa yang terjadi adik-adik? Di balik tirai Sarah tertawa. Kenapa kira-kira Sarah tertawa? Karena pada saat itu Sarah sudah berusia sangat tua. Jadi dia tidak percaya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Kemudian tamu itu berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan." Kemudian 1 tahun kemudian janji Tuhan itu benar-benar digenapi. Sarah dan Abraham mempunyai seorang putra yang lahir dari Sarah yang pada saat itu berusia sudah sangat lanjut. Dari cerita ini kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin buat manusia, masa sih bisa terjadi? Tapi karena kuasa Tuhan, karena Tuhan kita yang luar biasa, sesuatu itu bisa terjadi. Nah, Bu Anggar nih punya satu pengalaman nih. Dulu Bu Anggar punya cita-cita nih. Cita-citanya adalah ingin masuk di perguruan tinggi negeri. Bu Anggar belajar nih. Belajar keras. Tapi ternyata ketika ujian, Bu Anggar nggak lolos. Nah, kemudian sama neneknya Bu Anggar disuruh untuk berdoa. Ditambah lagi berpuasa. Tapi tetap dong harus berusaha. Tidak hanya berdoa saja, tapi juga belajar. Nah, benar Bu Anggar berdoa dan minta pada Tuhan, "Tuhan, pada saat ini aku ingin dong masuk ke perguruan tinggi negeri." Nah, kemudian Bu Anggar ikut lagi nih. Bu Anggar belum putus asa ya, karena Bu Anggar yakin dan percaya apa yang kita minta akan dikabulkan kalau kita berusaha sungguh-sungguh dan juga berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, tahun berikutnya Bu Anggar lolos. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Abraham dan Ibu Sarah tadi, dan juga dari pengalaman Bu Anggar, kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita berusaha dengan keras dan berdoa pada Tuhan, apa yang kita inginkan, yang mungkin tidak bisa atau mustahil bisa terwujud. Begitu ya adik-adik, belajar dari Abraham, Bapak orang percaya. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, belajar tentang firman Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama untuk membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 1 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik,
Sekarang kami ingin berdoa syafaat. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Berkati supaya Engkau limpahkan keamanan dan damai sejahtera. Berkati juga sekarang pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkati supaya kami dikuatkan dan dipulihkan. Ya Tuhan, berkati juga sekolah minggu GKJ Kota Gede. Berkati supaya kami bisa menjadi anak yang beriman kuat dalam Tuhan dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tadi di awal kita sudah ngeliat nih, Bu Anggar menebak tanggal lahir dari Bambang. Nah, adik-adik bisa mempraktekannya nih di rumah. Caranya seperti ini. Nanti adik-adik bersama salah satu teman atau mama atau papa yang belum adik-adik ketahui nih tanggal lahirnya. Nah, teman itu diminta untuk menuliskan angka lahirnya di satu kertas. Kalau sudah, nanti angka yang dituliskan itu dikalikan dengan 100. Kalau sudah dapat hasilnya, ditambah dengan bulan lahir. Kalau sudah dapat hasilnya, dikalikan 2. Kemudian ditambah 2. Nah, hasilnya dikalikan 5. Kemudian ditambah dengan 1. Kalau sudah dapat hasilnya lagi, dikalikan dengan 10. Nah, kemudian ditambah 1. Nah, kemudian hasilnya ditambahkan 2 angka di tahun kelahiran. Di belakangnya ya, misalkan 2010 yang ditambahkan adalah 10-nya saja. Nah, yang terakhir adalah dikurangi dengan 111. Nah, hasil dari perhitungan itu 2 angka di depan adalah angka kelahiran. Kemudian di tengah adalah bulan kelahiran dan 2 angka terakhir adalah tahun kelahiran yang adik-adik tebak. Jadi itulah caranya kita menebak angka kelahiran dan bulan kelahiran dan tahun kelahiran dari teman kita. Begitu ya adik-adik? Adik-adik, Bejo, Bambang, Bu Nova, kita sudah sama-sama belajar, kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang kuasa Tuhan. Betul, Miss Yayan. Jadi adik-adik kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga yakin bahwa Tuhan merancangkan semua yang baik-baik untuk kita. Adik-adik, kita sekarang sudah sampai di penghujung sekolah minggu online kita pada hari ini. Adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap percaya pada kuasa Tuhan dan tetap terus berdoa. Kita sekarang tutup sekolah minggu dengan satu lagu apa Bu Nova? Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Terima kasih sudah aktif ikut di sekolah minggu kita, adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada 3 ya. Yang pertama, pakai masker ketika adik-adik keluar rumah. Yang kedua, rajin cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak atau physical distancing.
Sampai jumpa kembali adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.